Baik, terima kasih atas yang waktu diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya atas nama Nikoma Winda Martayanti dengan NIM 2215613009 dari program studi D3 Akuntansi akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul analisis peranan akun payable section dalam pembayaran hutang ke vendor di Ritz-Carlton Bali. Nah, presentasi akan berlangsung selama 10 menit, maka izinkan saya untuk memulai pemaparan materinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembayaran hutang dari vendor di Ritz-Carlton Bali belum berjalan secara efisien karena masih adanya beberapa faktor pendukung seperti permintaan mendadak dari departemen lain, kurangnya koordinasi antar vendor terkait perubahan rekening, dan kendala dokumen seperti kekurangan dokumen dari vendor luar negeri. Nah, dari hasil tersebut mengakibatkan beberapa pembayaran tertunda sampai 2-3 bulan, yang dimana idealnya pembayaran dilakukan selama 5 hari atau dipercepat paling 2-3 hari. Nah, studi sebelumnya di Hotel Fasa Surabaya menunjukkan masalah serupa, namun belum ada penelitian yang fokus pada peran akun payable section, terutama pada di Ritz-Carlton Bali. Nah, penelitian ini menganalisis peran akun payable section dalam peningkatan efisiensi pembayaran vendor. Yang dimana rumusan masalah ada yang pertama, bagaimanakah efektivitas proses pembayaran hutang vendor di Ritz-Carlton Bali. Yang kedua, apa sajakah kendala atau hambatan yang dihadapi akun payable section dalam verifikasi dan pembayaran tagihan vendor. Yang ketiga yaitu bagaimanakah peran akuntansi manajemen dalam membantu akun payable section dalam peningkatan efisiensi pembayaran hutang vendor. Baik, di sini ada beberapa tujuan penelitian, akan saya skip saja. Selanjutnya ada standar, saya akan melanjutkan ke standar aktivitas. Nah, yang dimana yang pertama yaitu ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi biaya kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya pembelian yang tidak dilakukannya pembayaran secara langsung. Selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas adalah bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai, dan efisiensi adalah bagaimana pencapaian hasil tersebut dengan meminimalisir sumber daya. Selanjutnya vendor adalah pihak ketiga atau pihak penyedia barang dan jasa untuk kegiatan operasional hotel. Dan kelima ada akun payable, yang mana salah satu bagian dari departemen finance yang bertugas mengelola hutang vendor. Selanjutnya ada praktik baik aktivitas. Nah, ini pertama yaitu ada di Grand Kangen Hotel, yang di sini menjelaskan bagaimana pentingnya validasi dokumen. Dan yang kedua ada Fasa Hotel, yang dimana menjelaskan tentang kurangnya SOP pembayaran. Yang ketiga ada Haris Hotel, yang dimana menjelaskan tentang bagaimana dokumentasi vendor, menjelaskan tentang dokumentasi vendor yang belum lengkap. Yang terakhir ada penelitian di Toko Ais, yang menjelaskan bagaimana peran pentingnya akuntansi manajemen dalam peningkatan efisiensi. Nah, di sini selanjutnya ada pada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya itu dilakukan secara jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif, dan sumber data itu primer serta sekunder. Yang selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian, yaitu berada di Ritz-Carlton Bali pada tanggal 3 April sampai 30 Mei 2025. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dan instrumen penelitian yaitu ada pedoman wawancara, observasi, serta dokumentasi. Nah, deskripsi objek, yang dimana pertama The Ritz-Carlton merupakan salah satu hotel mewah yang diciptakan oleh Caesar Ritz bersama dengan temannya Escoffier. Nah, selanjutnya The Ritz-Carlton bergabung di Bali, yaitu tepatnya di Nusa Dua pada tahun 2014 dengan mengedepankan filosofi pelayanan mewah. Nah, dibukalah di Nusa Dua pada tahun 2014 sebagai simbol kemewahan sampai berdiri sampai saat ini. Selanjutnya yaitu deskripsi aktivitas. Yang pertama yaitu bagaimana barang diterima oleh bagian receiving, kemudian bagian receiving akan memposting invoice yang sudah diterima sesuai dengan orderan atau PO. Yang ketiga itu adalah jika sudah bagian receiving melakukan posting, maka dilakukan pencetakan RR, kemudian diserahkan ke bagian cost control untuk dicek kembali.
Nah, selanjutnya jika sudah lengkap, maka cost control akan menyerahkan ke bagian AP untuk melakukan rekonsiliasi dokumen. Nah, apabila rekonsiliasi dokumen tersebut sudah sesuai atau sudah lengkap, maka bagian AP akan memposting ke sistem yang kemudian muncul barcode untuk pembayaran. Nah, jika sudah, maka bagian AP akan mempersiapkan voucher payable yang bagaimana itu digunakan untuk mengetahui total hutang yang kita miliki ke supplier. Selanjutnya jika sudah, maka kita akan meminta approval atau persetujuan dari bagian AP terlebih dahulu, lalu ke Direktur Finance, selanjutnya yang terakhir ada ke General Manager. Selanjutnya pembayaran, jika sudah pembayaran dilakukan dan jika sudah pembayaran dapat dilakukan melalui m-banking, dapat dilakukan melalui mobile banking, yaitu BCA. Selanjutnya jika sudah, dokumen diarsipkan dan diberikan stempel lunas. Baik, selanjutnya ke pembahasan yang pertama, yaitu efektivitas proses pembayaran hutang vendor The Ritz-Carlton Bali. Nah, dapat dilihat di sini ada 7 tahap proses pembayaran di Ritz-Carlton Bali. Nah, yang dimana dapat di tabel yaitu 3 dinyatakan tidak efektif dan 4 itu efektif. Nah, ketidak efektif itu disebabkan pada saat proses rekonsiliasi dokumen oleh AP, yang dimana terdapat dokumen seperti faktur pajak tidak lengkap. Nah, itu menyebabkan penundaan 2-3 bulan, maka itu tidak dapat dibilang efektif. Selanjutnya dari mempersiapkan voucher payable atau VP, di sana ditemukan approval manual dan permintaan mendadak membuat proses menjadi tidak efisien dan menghambat pemrosesan invoice yang lain. Nah, selanjutnya ada pada saat proses pembayaran yang dimana terjadi perubahan rekening vendor tanpa pemberitahuan. Nah, ini menyebabkan validasi ulang dan penundaan pembayaran. Selanjutnya, kendala atau hambatan yang dihadapi. Yang pertama yaitu perubahan rekening. Nah, perubahan rekening ini oleh vendor, yang dimana ini ini dapat menghambat atau menghambat pembayaran yang harusnya berjalan jadi tidak berjalan. Nah, jadi ini dapat dilakukan mencegahnya dengan cara pengisian form perubahan secara segera oleh supplier atau vendor. Yang kedua yaitu dokumen pajak yang terlambat. Nah, dokumen pajak terlambat ini menyebabkan keterlambatan pembayaran juga. Ini dapat diselesaikan dengan adanya sistem terintegrasi untuk mendisiplinkan vendor-vendor yang tidak lengkap memberikan dokumen atau menyerahkan dokumen pembayaran seperti dokumen pajak tersebut. Selanjutnya ada pembayaran mendadak dari departemen lain. Nah, ini dapat dicegah dengan cara lebih menekankan SOP dan menyediakan dana cadangan. Pembayaran mendadak ini bisa menyebabkan bagian AP merasa kewalahan, atau yang dimana approval menjadi 5 hari harus dipercepat menjadi 2-3 hari. Nah, itu bisa menyebabkan kurangnya ketelitian serta terjadinya kecerobohan. Baik, selanjutnya itu ada peran akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu ada kontrol vendor, yang dimana di sini harus adanya sistem flagging untuk update data vendor secara berkala. Yang kedua ada mitigasi dokumen, yang dimana diadanya klausul kontrak atau CODGT dan evaluasi kinerja vendor yang sudah sesuai apa belum, untuk mengevaluasi vendor-vendor mana saja yang sudah disiplin dalam menjalankan tugas. Selanjutnya ada pembayaran mendadak atau mendesak, itu harusnya adanya anggaran darurat dan fast track approval untuk event tertentu seperti wedding untuk mencegah adanya kesalahan. Selanjutnya ada koordinasi atau rapat bulanan untuk mengantisipasi pengeluaran mendadak seperti event dan lain-lain, event-event besar yang lainnya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Prosedur pembayaran vendor di Ritz-Carlton Bali sudah berjalan secara sistematis, namun masih ada beberapa hambatan yang dimana yaitu pada saat rekonsiliasi masih ada dokumen yang kurang dari supplier seperti dokumen pajak.
Selanjutnya, perubahan rekening dari supplier tanpa pemberitahuan dan permintaan mendadak dari departemen lain seperti sales. Nah, akuntansi manajemen membantu efisiensi melalui evaluasi, mitigasi, dan sistem informasi. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama itu dapat membuat sistem peringatan otomatis untuk data vendor, kemudian menerapkan fast track approval untuk pembayaran darurat, dan melakukan rapat rutin antar departemen terkait, serta meningkatkan evaluasi kepatuhan vendor dan integrasikan akuntansi manajemen dan laporan umur hutang. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.